wabarakatuh. Kembali lagi di podcast CNC TV Media. Bersama saya tentunya Yusef Setiana, selalu setia sebagai host di CNC TV Media. Pemirsa, ini merupakan podcast awal di pertama setelah Idul Fitri. Nah, sebelumnya kami segenap kru CNC TV Media mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke pemirsa, di awal podcast ini kita akan membahas terkait ini dalam satu tema, yaitu obrolan santai. Di mana dalam obrolan santai ini kita akan membahas tetap yang terkini, di mana membahas tentang cuaca, iklim, dan mitigasi. Tentunya kita menghadirkan salah satu narasumber yang beliau di mana kesehariannya adalah membidangi itu ya. Ini narasumber kita ini adalah sebagai di Satpol PP, beliau itu di staf Tantrib Satpol PP Kecamatan Malingping, di mana keseharian beliau selain penegakan Perda dan Perbu, beliau juga ada misi kebencanaan khususnya di wilayah Kabupaten Lebak. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan obras bersama narasumber kita. Baik pemirsa, di samping saya ini sudah ada narasumber. Beliau bernama Pak Ade Sukartono. Beliau ini sebagai staf Tantrib Satpol PP Kecamatan Malingping. Selamat siang Pak Ade. Ya, selamat siang Pak. Nggak apa-apa, dibuka aja Pak, karena kita jaga jarak. Oke pemirsa, ini perkenalkan beliau ini Pak Ade, di mana job desk-nya apa saja sih Pak Ade? Silakan. Kalau saya di staf Tantrib atau Pol PP Kecamatan Malingping, yaitu tadi setelah dikatakan bahwa selain penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, juga kami punya misi untuk membantu dalam bidang kebencanaan yang ada di wilayah Kabupaten Lebak, khususnya di wilayah selatan. Oke, baik pemirsa, berarti tema kita udah pas nih ya. Iklim, kita membahas cuaca dan membahas mitigasi ya Pak Ade ya. Oke Pak Ade, ini sebelumnya biar pemirsa juga tahu, kami sedikit ingin bertanya, sebetulnya apa sih perbedaan antara iklim, cuaca, dan mitigasi gitu Pak Ade? Oke, yang kami ketahui bahwa iklim itu adalah rata-rata cuaca dalam kurun waktu yang panjang dan tempat yang luas. Luas ya. Ya. Kalau cuaca sebaliknya itu rata-ratanya waktunya pendek, juga tempatnya yang sempit. Hanya itu aja perbedaannya. Iklim di kita itu iklim tropis ya? Ya, di kita ini, di Indonesia khususnya, ini kita termasuk juga punya iklim tropis, Yeah. mana ada dua pergantian musim, Yeah. yaitu musim kemarau dan musim hujan. Oke, nih Pak Ade, ini menarik sekali. Punten Pak Ade ininya. Ini menarik sekali Pak Ade. Belakangan ini saya ini merasakan ya, jadi ibaratnya panasnya kok beda gitu Pak Ade. Ya. Mungkin pemirsa juga merasakan hal yang sama ya, khususnya ini di wilayah Lebak Selatan ya, karena saya dari Lebak Selatan. Ini sebenarnya fenomena apa yang terjadi Pak Ade? Karena ini beda banget gitu, Rasanya, ya. Rasanya. Nah ini perlu diketahui juga oleh pemirsa. Silakan Pak Ade. Oke, menurut yang kami dapati ya dari berbagai macam sumber, kami juga memang sehari-hari juga mengelola tentang curah hujan juga. Oh iya. Ya, ada penangkalan curah hujan. Nah, fenomena ini sebenarnya ini banyak orang yang mengatakan bahwa ada gelombang panas. Ya, betul. Tapi kalau menurut organisasi meteorologi dunia, ini bukan gelombang panas. Ini kembali kepada iklim, bahwa iklim itu terbagi dua nanti, musim hujan dan musim kemarau. Betul. Nah, ini adalah masa transisi. Masa transisi. Nah, masa transisi di mana ini
waktu bulan Maret ya, Januari, Februari, Maret itu adalah hujan. Hujan ini untuk Mei nanti ke depan sampai Agustus ini menginjak musim kemarau. Oh, berarti kita akan merasakan ini sampai bulan Agustus ya Pak Ade? Ya, enggak. Kemungkinan ini fenomena ini tidak berkepanjangan. Ya. Tidak berkepanjangan, hanya masa transisi saja. Karena melihat daripada posisi matahari itu di sebelah utara Ekuador. Posisi semu di utara Ekuador, sehingga menimbulkan perbedaan suhu, tekanan udara dan perbedaan suhu. Nah, ini tekanan udara yang lambat, yang lemah, ini akan mengalami dampak panas. Nah, perubahan ini, posisi matahari ini, ini sudah menunjukkan bahwa di wilayah Indonesia, sebagian wilayah Indonesia ini sudah memasuki wilayah musim kemarau. Oh, ini ya. Berarti fenomena ini bukan sebagai fenomena global warming ya yang bukan, yang banyak orang mengatakan. Kalau namanya gelombang panas itu adanya pada posisi matahari di menengah tegak yang ada di wilayah Amerika. Oh gitu. Di daratan Eropa. Oke, pemirsa, ternyata yang terjadi saat ini adalah sebagai dampak dari transisi musim, di mana dari musim hujan kita akan menghadapi musim panas, Pak Ade ya. Betul. Oke. Baik pemirsa, tadi di sesi pertama saya sudah mempertanyakan iklim, cuaca, dan mitigasi. Dan beliau ini sudah memaparkan dengan jelas ya semuanya gitu. Nah, tentunya di sesi kedua ini Pak Ade, dari perubahan musim, kemudian dari cuaca, tentunya ini ada efek-efek menimbulkan bencana dan sebagainya Pak Ade ya, ada dampak-dampak itu. Nah, sekarang kita membahas mitigasi. Nah, khususnya kita Pak Ade ini kan di Malingping, tentunya di wilayah Lebak Selatan. Nah, apa saja yang harus dilakukan Pak Ade dalam hal upaya mitigasi itu sendiri gitu? Gimana Pak Ade? Ya betul, yang dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Lebak Selatan ini wajib melakukan mitigasi karena zona wilayah Lebak Selatan ini adalah zona pantai, ya, di mana zona pantai ini rawan dengan gempa, rawan dengan akan disusul dengan tsunami. Betul. Itu masyarakat juga perlu diwaspadai. Nah, ini mitigasi. Kenapa kita mengatakan mitigasi? Itu artinya bahwa kita harus betul-betul siap melakukan mitigasi. Mitigasi tersebut dalam artian mengurangi resiko daripada terdampak bencana. Oke Pak Ade, ini apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya terkait tentang mitigasi bencana ini? Ya, pertama kita melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder yang ada di desa, ya, termasuk dengan BPBD, termasuk dengan relawan kebencanaan, ya, termasuk dengan stakeholder pemerintahan yang ada di desa. Ini sudah kita lakukan dengan tujuan upaya mengurangi risiko tersebut. Termasuk jalur-jalur evakuasi itu sudah dibuat belum Pak Ade? Ya, jalur evakuasi yang ada di Lebak Selatan, alhamdulillah kami telah memberikan data-data jalur evakuasi baik dari Desa Sukamana, Cilangkahan maupun Pagelaran. Sebenarnya mitigasi itu mengurangi bencana. Apabila terjadi bencana cepat melakukan kegiatan untuk menghindari kebencanaan tersebut. Untuk menghindari itu tentunya bukan masyarakat harus mengejar apabila ada gempa yang luar biasa, artinya betul. Karena kayak terakhir ini banyak gempa luar biasa yang bisa menimbulkan tsunami, cepat-cepat melakukan evakuasi terhadap jalan-jalan atau jalur-jalur evakuasi yang telah ditentukan. Itu namanya titik aman, Pak. Betul. Bukan titik kumpul. Titik aman ya. Titik aman. Nah, setelah aman baru bisa berkumpul. Jadi bukan titik kumpul.
Jadi ada titik aman, Ada titik aman, ada titik kumpul. namanya. Berarti yang terpenting di titik aman dulu. Titik aman dulu masyarakat mencarinya. Oh. Di mana titik aman itu? Kalau kita diprediksi berdasarkan hasil dari analisa ahli kegempaan Ya. bahwa akan timbul tsunami sekitar kurang lebih di selatan ini 20 meter. Ya. Maka lari ke titik aman di atas 25 meter. Oh, iya. Ya, ketinggian elevasi MDPL daripada lautan setinggi 30 meter lah kurang lebih. 30 meter. 30 meter. Ini kan kalau masalah tsunami ya. Jadi Ya. pemirsa, ini ternyata ketika ada terjadi bencana ada dua titik ya. Ada titik aman, ada titik kumpul. Ya. Jadi kita itu mencari tempat titik aman gitu kan. Betul. Jadi kalau misalkan ininya bencana aja 20 meter, berarti kita titik amannya adalah sekitar 30 sampai 35 meter. Ya. Nah, kemudian baru kita mencari titik kumpul. Nah, untuk titik aman dan titik kumpul itu jalurnya sudah disosialisasikan belum, Pak? Ada, udah disosialisasikan. Ya, pertama untuk wilayah Desa Sukamana dulu. Ya. Sukamana itu titik aman, di SMK juga aman. Ya. Di perumahan yang ada di Samadikun itu Ya. juga aman. Itu udah di atas 30 meter. Ya. Ya, terus di Cilangkahan itu ada bukit yang namanya di Kaung Caniran, Ya. Bukit Cicadas, itu sudah di atas 25 meter, itu bisa aman. Ini di Pagelaran juga ada bukit Kampung Pecangpari ya. Ya, betul. Ya, nah itu sudah aman. Nah, itu sudah ditunjukkan. Tinggal nanti pemerintah memfasilitasi jalan-jalannya saja nih. Iya. Ini yang kurang ya, terus terang saja pemerintah ini masih kurang untuk jalan evakuasinya, perlu diperbaiki. Betul. Tapi tidak seluruhnya, hanya Ya. 50% saja yang kurang ya. Oh, luar biasa sekali pemirsa. Ini Pak Ade ini jobnya banyak sekali ya. Ini yang saya tahu juga, mohon maaf sedikit, ini personil Satpol PP ini minim ya, sedikit ya. Jadi satu orang ini jobnya banyak. Oke pemirsa, ini di sesi 2 ya. Jangan kemana-mana karena nanti ada sesi ketiga. Masih tetap stay ya di Obras, tentunya bersama CNC TV Media bersama Pak Ade Skarno. Pemirsa, kembali di podcast Sensi TV Media. Tentunya bersama saya Usep Setianos dan narasumber kita yang satu ini adalah Pak Ade. Pak Ade, tadi kita sudah membahas beberapa hal ya. Tentunya di season terakhir ini saya ingin ke semua hal itu ada solusi terbaik dari Pak Ade. Nah ini Pak Ade, terkait tadi masalah iklim cuaca di mana sekarang ini panas ya, berasa ini. Bagaimana solusinya Pak Ade agar masyarakat juga bisa mengetahui gitu? Baik, dalam menghadapi pergeseran atau masa transisi ini biasa menimbulkan rawan penyakit juga. Nah itu betul. Selain cuaca yang dirasakan Ini panas, gatel juga Pak Ade, kadang gatel. ya penyakit juga ya, termasuk kita malaria, akan timbulnya diare. Betul. Untuk itu kami mohon kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah khususnya Kabupaten Lebak untuk senantiasa menjaga stamina, ya, menjaga stamina, terus tidak kurang cairan tubuh. Mencukupi cairan tubuh Biar tidak dehidrasi. Iya, karena betul. dalam cuaca ini banyak yang dikeluarkan gitu. Iya, keringat keluar terus. Ya, keringat keluar terus, Iya. jangan sampai cairan tubuh kurang. Iya, betul, Nah, ini betul. bisa menimbulkan penyakit terhadap kita. Oh, berarti ini harus banyak harus imunitas tubuh itu harus dijaga ya. Betul, ada tempat penambahan stamina lah daripada hari-hari biasa. Oh gitu ya. Karena Ya. ini cuaca ekstrim, mudah-mudahan tidak lama juga ya. Amin. Nah itu pemirsa, jadi untuk menghadapi pergeseran cuaca ini, kita tuh dituntut untuk menjaga imun tubuh, kemudian kita juga harus memperbanyak cairan tubuh karena biar kita tidak mengalami dehidrasi ya. Ya. Karena saya juga ini keringan Pak Ade dari pagi kalau di rumah itu ya, setelah di kamar kan pakai AC. Ketika masuk ke mobil pakai AC. Ketika keluar tuh, kalau bahasa Sundanya baring sang ya. Baring sang. Iya. Malam juga akan terasa panas. Iya, betul. Betul. Nah, oke Pak Ade. Nah, itu salah satu solusi untuk menghadapi iklim dan cuaca. Nah, Pak Ade, ada hal yang menarik. Ini juga saya juga tentunya merasa menarik dan penasaran. Ini terkait mitigasi bencana. Nah, tadi ada beberapa subpoin yang memang
yang masih tanda kutip diupayakan ya. Nah, sebagai ini Pak Ade ini kepanjangan tangan dari pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Lebak. Nah, apa saja Pak Ade solusi dari seorang Pak Ade terhadap persiapan dari mitigasi bencana khususnya di wilayah Kabupaten Lebak Selatan? Oke, tentunya kita selaku petugas pemerintah ya yang membidangi bidang kebencanaan, kita juga tidak lepas daripada seorang diri ya, tidak bisa melaksanakan seorang diri. Tentunya dari pihak yang terkait, aparat pemerintah desa, mulai dari kepala desa sampai RT, harus saling bersama-sama menyampaikan, sinergis ya, mengedukasikan tentang bencana tsunami ini kepada masyarakat, supaya jadi masyarakat yang ada di wilayah selatan ini menjadi tangguh. Artinya siap menghadapi semua risiko bencana ini. Itu. Tapi kami juga mengharapkan dan menyampaikan kepada pemerintah bahwa kesiapan masyarakat ini harus ada dukungan juga. Karena tadi kesiapan masyarakat untuk melakukan evakuasi harus ke tempat-tempat yang aman. Tempat aman itu ada jalurnya. Nah, jalurnya ini barangkali sekitar 5-60% itu ada yang bagus, tapi sekitar 4-70% itu ada juga yang masih perlu dibantu oleh dana pemerintah. Sehingga masyarakat tidak kaku nantinya. Apabila terjadi sesuatu yang masyarakat harus lakukan, masyarakat tidak enggan lagi karena jalurnya sudah bagus. Nah, itu perlu perhatian daripada pemerintah. Nah, hal itu sudah disampaikan belum Pak? Sebenarnya sudah disampaikan, sudah melalui musrembang juga sudah dimasukkan. Akan tetapi ini harus betul-betul diprioritaskan. Nah, kami mohon kepada pemerintah untuk diprioritaskan. Karena apa? Karena memang di selatan ini adalah potensinya yang cukup lumayan. Betul. Selain daripada potensi itu, melihat ke belakang, kegempaan ini kan ada siklusnya, Pak. Ada siklusnya. Ya. Kalau menurut catatan para ahli ini ada per 200 tahun. 400 tahun kemudian dahulu pernah ada terjadi. 200 tahun ke belakang pernah juga terjadi. Ini sudah menginjak ke 200 tahun berikutnya. Ini sudah menginjak 200 tahun berikutnya. Ini rentan. Makanya ini perlu kesiapsiagaan semua. Bantuan dari pihak pemerintah juga harus segera dilakukan untuk tadi mengurangi risiko bencana. Tapi kepada pemirsa ya, kita boleh berantisipasi tapi jangan panik ya Pak ya. Nah, bagaimana imbauan kepada masyarakat ini sendiri Pak, agar masyarakat itu tidak panik Pak. Karena kan ketika saya sendiri kalau ada gempa 3 kali 4 kali ini langsung panik gitu Pak ya. Nah, ini Bapak selaku dari Satpol PP ini apa solusi dan imbauan terhadap masyarakat agar tidak terlalu panik? Ya, sebenarnya memang ini semua menyarankan tidak terlalu panik, tapi kepanikan pasti ada. Tapi tolong diminimalisasi, kepanikan. Nah, artinya dengan kesiapsiagaan itu membentuk kita tidak jadi panik. Termasuk kesiapsiagaan pemerintah itu. Karena ada sudah siap siaga, itu kepanikan akan turun. Karena kan biasanya kalau pemerintah itu sendiri sudah siap siaga, artinya bukan siap bencana, tapi kan bencana itu bila perlu minimalisir kalau bisa. Nah, tapinya kalau udah melihat persiapan dari pemerintah, ini masyarakat juga akan mengurangi kepanikannya gitu kan. Karena panik, artinya masyarakat begini, apabila ada gempa, ini sudah tahu kemana lari, kapan lari, kemana lari, apa yang dibawa. Oh itu ya. Cuma itu ya. Kapan lari? Kapan Pak kira-kira? Kapan apabila terjadi gempa yang luar biasa. Kemana Pak? Kemana? Kita udah punya tujuan bahwa dari tempat ini harus lari ke sana. Jangan jauh-jauh, jangan mencari tempat yang jauh. Tentunya itu harus disosialisasikan oleh pemerintah. Itu kemana lari itu kita udah punya sasaran. Apa yang dibawa Pak? Yang dibawa jangan membawa yang macam-macam, yang repot-repot. Koper apa nggak usah ya? Nggak usah. Kayak perpindahan ya. Berarti bawa apa itu Pak? Bawa yang secukupnya, obat-obatan. Ini udah dipersiapkan. Yang penting utama. Benar. Jadi jangan
Ya kita susah dalam kondisi yang panik itu, segala macam juga nggak bisa. Yang penting mah ada ya perbiasaan badan ya. Ya, tapi yang lebih utama adalah badan kita ya. Badan kita selamat. Oke Pak. Nah itu pemirsa, ini sangat menarik ya hari ini. Ini saya melihat beliau ini luar biasa dari pemaparannya. Memang saya udah kenal lama dengan beliau, tapi khusus membahas hal ini saya jarang sekali pemirsa. Dan menurut saya ini Pak Ade ini memang narasumber yang luar biasa. Dia sungguh benar-benar dalam kinerjanya ya. Nah Pak Ade, di terakhir obrolan kita hari ini, kata-kata terbaik untuk pemirsa apa Pak Ade? Closingnya apa? Coba untuk pemirsa, silakan. Ya tentunya pemirsa semua yang ada yang mendengarkan ini, yang melihat ini, ya mudah-mudahan dengan pemaparan apa yang kita bicarakan ini bisa dimengerti, Ya. Bisa menjadi kita itu siap siaga, baik terhadap bencana juga terhadap timbulnya penyakit. Itu ya, tetap intinya kita tetap siaga. Siaga, semangat, dan jangan panik. Nah, ini pemirsa, kita harus tetap waspada, siaga, dan jangan panik. Nah, demikian pemirsa podcast yang hari ini. Dan tentunya nantikan kami di podcast-podcast selanjutnya. Kami dari CNC TV Media mengucapkan terima kasih kepada pemirsa dan terutama narasumber. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Baik pemirsa, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.